Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu para sahabat Insani BIM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesehatan, dan pada hari ini, hari ke-10 pertama bulan Ramadan, insya Allah semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat Insani BIM yang dimuliakan Allah, pada kali ini topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana bekerja di dalam bulan suci Ramadan ini mampu memberikan kontribusi pahala yang berkualitas di mata Allah dan di mata manusia. Dalam topik bekerja ini, Allah sudah memberikan ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya umat manusia sebelum Nabi Muhammad pun sudah diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Maka dari itu kita sehendaknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah beliau. Adapun cara untuk kita bisa memberikan kualitas bekerja kita sebagai ladang pahala, yang pertama adalah kita harus mengkondisikan bahwasanya ketika ada sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan itu tidak terlepas dari sebuah planning. Planning jika diambil secara syariat itu adalah sebuah niat. Maka dari itu hendaknya lah para sahabat Insani BIM yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjaga, memperbarui tajdidun niyah, niat kita bagaimana untuk bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua kegiatan apa yang kita laksanakan adalah untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad dan hamba Allah diwajibkan untuk bekerja. Maka dari itu niat yang patut kita tetapkan, kita tancapkan di hati kita, di pikiran kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kaum muslimin muslimat Insan BIM yang dirahmati Allah, insya Allah dengan adanya niat untuk mencari ridho Allah, insya Allah semuanya akan mengikuti kita dan semuanya akan menaungi kita. Apa itu? Kelancaran di dalam cari rezeki, keberkahan dalam mencari rezeki. Ketika kita punya konsep di dalam pemikiran kita, niat adalah yang utama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, sahabat BIM yang dirahmati Allah, konsep yang kedua harus kita terapkan di dalam diri kita, bahwasanya kita harus mempunyai sistem pola bekerja yang ikhlas, bekerja yang cerdas, dan bekerja yang tangkas. Maka dari itu hendaknya lah ketika seorang karyawan di mata majikannya sehingga dia mampu dipertahankan untuk tetap bekerja, tentunya majikan tersebut tahu bagaimana anak buah yang ikhlas, anak buah yang cerdas, dan anak buah yang tangkas. Maka untuk itu tujuan kita adalah bagaimana ikhlas kita di hadapan Allah mencari ridhonya, cerdas di hadapan manusia, bagaimana kita mempunyai strategi-strategi untuk mencapai kegiatan bekerja yang cerdas, yang tangkas, artinya tidak usah pilih-pilih. Ketika ada sesuatu hal yang ingin dibantu, silahkan langsung dibantu. Kita harus mempunyai konsep garcep, gerak cepat, harus mempunyai quick respon. Secara begitu insya Allah di mata Allah kita mulia, dan di mata manusia kita akan tetap dipertahankan oleh majikan, tetap akan dinaungi kasih sayang di lingkungan kita bersama. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, adapun yang ketiga, konsep yang ketiga adalah bagaimana tata cara kita untuk selalu
bisa bekerja dalam menaungan ridho Allah, yaitu salah satunya adalah kita selalu melantunkan di dalam hati kita zikir khofi, zikir tersembunyi di dalam hati kita. Kita melantunkan sholawat, kalimah-kalimah thayyibah ketika kita bekerja. Insya Allah dengan begitu pekerjaan kita akan selalu diridhoi Allah dalam perlindungannya, dan endingnya kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah berkah dan maksimal. Yang terakhir adalah ketika kita sudah melaksanakan niat kerja ikhlas, cerdas dan tangkas, kemudian kerja dengan dilantunkan kalimat-kalimat thayyibah, yang terakhir tentunya insya Allah kita akan mendapatkan hasil tersebut. Insya Allah kita akan menghasilkan atau mendapatkan sesuatu hal yang insya Allah itu diberkahi oleh Allah. Tentunya kita harus ingat bahwasanya di hasil bekerja kita ada 2,5% itu adalah hak orang-orang yang harus kita tasarufkan. Orang-orang miskin, fakir, anak yatim, fisabilillah dan lain sebagainya. Harapan kita semua insya Allah dengan kita bekerja sesuai dengan standar operasional Nabi dan Allah, insya Allah hidup kita akan selalu dinaungi keberkahan, keluarga kita akan menjadi keberkahan, dan insya Allah nantinya kita akan mendapatkan surganya Allah. Mungkin itu saja dari kami, sahabat BIM. Sampai ketemu di hari lain dalam channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.